Ya, halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait studi kawasan Asia Pasifik, terutama terkait urban development issues. Nah, kenapa kita membahas isu urban development? Karena kita tahu bahwa sekarang di Asia Pasifik ya dan di kawasan yang lain memang masyarakat berbondong-bondong pindah ke kota ya. Sehingga isu pembahasan terkait perkembangan kota itu menjadi hal yang krusial kita bahas. Nah, untuk topik kali ini kita akan fokus membahas terkait perkembangan kota yang sekiranya ini menjadi titik balik di Asia Pasifik ya. Ada yang sudah memang siap untuk masyarakat hidup di kota, ada juga yang masyarakatnya memang tinggal di kota namun perkembangannya belum masif. Nah, kita akan membahas itu. Sebelumnya, teman-teman, kita perlu membahas bahwa data di Asia Pasifik ini pada tahun 2019 masyarakat memang tinggal di kota sebesar 50%. Jadi memang setengah dari masyarakat Asia Pasifik memilih tinggal di kota karena berbagai hal ya. Namun, ternyata masalah masyarakat yang memang sebagian besar tinggal di kota ini sangat beragam, termasuk terkait masalah kemacetan, kemudian polusi, kemudian perumahan yang tidak layak, kesenjangan sosial, dan juga tekanan pada infrastruktur. Nah, namun data juga mencengangkan bahwa pada tahun 2050 sebesar 66% populasi Asia akan tinggal di daerah perkotaan. Ini akan menjadi PR ya untuk negara yang bersangkutan. Bagaimana masyarakat ketika memilih tinggal di kota, masyarakat tetap hidup dengan nyaman dan juga tentram. Dalam arti ekonomi cukup, kemudian lingkungan tetap terjaga, dan juga populasi memang hidup dan juga mobile dengan nyaman. Begitu. Nah, ini saya memilih dari berbagai negara Asia Tenggara. Di Asia Pasifik, maksud saya, kita fokus pada negara-negara yang memang dikatakan sudah maju ya terkait perkembangan kotanya. Dan nanti juga ada negara yang memang berbeda dengan negara yang sudah develop, tapi yang masih terkait berupaya untuk mengembangkan kehidupan kota. Kita bahas yang lebih maju dulu. Ada Singapura. Teman-teman, kita tahu bahwa di Asia Pasifik, ekonomi Singapura ini menjadi cerminan bahwa negara kecil bisa menjadi negara kaya. Dan juga masyarakatnya juga tinggal di kota, karena memang wilayah Singapura kita bisa bilang hampir semuanya kota ya. Sehingga ya, masyarakatnya memang tinggal di kota, ini kita melihat bagaimana apakah masyarakat tinggal di sana dengan nyaman dan juga pemerintah sudah provide infrastruktur dengan baik ya untuk masyarakatnya. Nah, jadi Singapura ini kan negara kecil ya, tapi dia bertransformasi menjadi negara maju yang memang ekonominya menjadi cerminan negara maju di Asia Pasifik bahkan di dunia. Kemudian ternyata di Singapura terkait development issue di daerah perkotaan menjadi cerminan bahwa Singapura sudah siap karena terkait konsep plan urban development di sana sudah sangat develop. Seperti ruang hijau di sana sudah tersedia, kemudian public transportation juga sudah bagus ya, dan juga perumahan terjangkau. Selain itu, infrastruktur juga sudah sangat well provide ya. Ada MRT, kemudian sistem bis yang memang terintegrasi dan lain-lain. Nah, teman-teman nanti bisa ngecek terkait perumahan juga. Mayoritas warga Singapura ini mendapatkan flat atau rumah susun. Nah, rumah susun ini memang diberikan untuk warga negara Singapura oleh HDB ini terkait lembaga yang memang mengurusi perumahan di Singapura ya. Nah, ini sistemnya adalah sebenarnya bisa menyicil atau bisa membeli cash ya. Kemudian nanti ini sebenarnya terkait hak guna bangunan, karena kan bentuknya rumah susun, akan bisa digunakan oleh pembeli selama 99 tahun. Jadi ini memang pilihan masyarakat Singapura. Sehingga lebih dari 80% masyarakat Singapura sudah memiliki housing, karena memang pemerintah menyediakan hal tersebut. Jadi kita bisa bilang bahwa terkait isu-isu perkotaan di Singapura sudah dilaksanakan dan juga ditangani dengan baik. Nah, ini datanya terkait kualitas hidup ya. Data dan fakta yang memang menunjukkan bagaimana Singapura bisa untuk memprovide sesuatu yang layak untuk warga negaranya. Yang pertama terkait data kualitas hidup. Di Singapura terkait kualitas hidup menduduki posisi yang konsisten, yaitu di nomor satu negara dengan kualitas hidup terbaik di Asia Tenggara. Nah, kemudian ruang hijau juga begitu. 47% wilayah di Singapura merupakan area hijau, sehingga untuk wilayah urban pun di sana juga masih green environment gitu ya. Environment maksud saya. Sehingga memang ya ini bisa menjadi pilihan si warga negara Singapura yang bisa hidup dengan nyaman.
Kemudian terkait tingkat kepemilikan rumah ya, tadi hampir mayoritas masyarakat di Singapura sudah memiliki rumah warga negara Singapura karena memang masyarakat disediakan housing oleh pemerintah dalam bentuk rumah flat atau rumah susun tadi. Namun tetap rumah susunnya nyaman dan juga bisa dicicil atau dibeli cash dengan hak guna bangunan. Nah, kemudian ternyata data juga menunjukkan meskipun Singapura masyarakatnya tinggal di kota, namun terkait kemacetan lalu lintas ini rendah ya. Bahkan kemacetan di Singapura paling rendah di Asia Tenggara. Ini menjadi hal yang kita bisa menjadi referensi bagaimana negara teratur dengan baik. Itu. Jadi Singapura merupakan cerminan negara yang terkait kehidupan masyarakat di perkotaan sudah terjamin. Pemerintah sudah menyediakan dengan layak untuk masyarakat dan masyarakat juga sudah punya yang namanya mindset hidup tinggal di kota tapi tetap melestarikan kelestarian lingkungan. Begitu. Nah, yang kedua, ini contoh negara di Asia Pasifik yang kehidupan perkotaannya juga bisa dibilang sudah maju, yaitu China. Nah, kita tahu bahwa China ini kan dia urbannya sangat pesat ya. Dia ada urbanisasi ke kota itu sejak tahun 1978. Sehingga memang persiapannya sudah dari lama gitu ya. Nah, dan juga pembangunan kota-kota di Cina itu sudah masif kan. Ada Shanghai, Shenzhen, dan lain-lain. Memang Cina merupakan negara di mana populasinya besar, mayoritas juga tinggal di kota, tapi pemerintah juga bisa untuk memprovide layak apapun yang ada di kota untuk warga negaranya. Kemudian tadi ya, pembangunan kotanya sudah maju. Nah, terkait infrastruktur di kota juga sudah masif, terbukti dengan transportasi umum yang memang sudah tersedia layak. Kemudian terkait investasi di Cina juga besar ya, dan juga infrastruktur yang lain juga terprovide dengan layak. Nah, kemudian terkait di Cina juga karena dia negaranya besar, populasinya banyak, sehingga kehidupan masyarakat memang ada plus minusnya. Ada tantangannya juga nih. Tantangannya meliputi polusi udara, kemudian kesenjangan pendapatan dan migrasi internal. Karena masyarakat berbondong-bondong ya ke kota untuk mencari penghidupan yang lebih baik lagi. Nah, ini fakta dan juga data terkait Cina. Jadi, ketika tahun 1978 itu masyarakat yang tinggal di kota itu mencapai 17,9%. Namun, di tahun-tahun sekarang ini, masyarakat yang tinggal di kota lebih dari 60%. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya di Singapura, bukan hanya di Cina, tapi juga mungkin di berbagai negara lain ya. Masyarakat lebih memilih tinggal di kota saat ini karena mungkin akses pendidikan, akses pekerjaan, akses hiburan itu lebih tersedia dengan berbagai pilihan ya daripada tinggal di pedesaan begitu. Nah, kemudian karena masyarakat di Cina populasinya sangat besar dan juga masyarakatnya kan memilih tinggal di kota ya, sehingga negara juga fokus banget dengan transportasi umum. Di Cina, pembangunan kereta api masif dilanjutkan dan juga dilaksanakan, dan juga Cina membangun kereta api stasiunnya atau relnya itu terpanjang di dunia, lebih dari 40.000 kilometer. Ini menjadi hal yang krusial bahwa pemerintah Cina bisa untuk memanage bagaimana masyarakat dari segala daerahnya itu bisa untuk menikmati transportasi yang adil sama dengan daerah lainnya. Nah, kemudian ternyata kehidupan-kehidupan perkotaan di Cina juga berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan PDB China. Nah, ini kenapa? Karena memang untuk perputaran ekonomi itu kan memang pusatnya di kota ya. Sehingga kehidupan di kota ketika masyarakatnya sudah siap, pemerintah sudah siap dan juga menyiapkan berbagai keperluan yang layak untuk masyarakatnya, ini bisa untuk meningkatkan pendapatan nasional negara. Begitu. Namun lagi-lagi sama dengan Singapura, negara besar ya di Asia Tenggara ini, Cina, negara besar di Asia Timur, ini juga memiliki tantangan ketika masyarakatnya memilih tinggal di perkotaan. Tantangannya meliputi polusi udara, karena banyaknya masyarakat yang mobile di perkotaan sehingga polusi udara di kota itu semakin meningkat. Nah, ini menjadi PR untuk Cina, bagaimana memanage agar lingkungan tetap terjaga meskipun pembangunan masif di Cina dan juga masyarakat berbondong-bondong untuk tinggal di perkotaan. Nah, itu kalau Singapura dan juga China itu memang sudah well established gitu ya terkait kehidupan di kota. Kita sekarang bergeser ke India. Nah,
India juga begitu, teman-teman. Bahkan India ini kan masuk tiga besar negara dengan populasi terbesar atau terbanyak di dunia ya, bersama dengan Cina. Nah, India ini juga memang masyarakat ya, sebagian masyarakat memilih tinggal di kota. Ini menjadi PR untuk pemerintah India. PR-nya apa? Jadi ketika masyarakat memilih tinggal di kota, ini pertumbuhan populasi di perkotaan sangat pesat ya, sehingga menimbulkan tekanan untuk infrastruktur dan juga layanan publik. Karena ketika masyarakat berbondong-bondong pindah tinggal di kota, pemerintah harus menyiapkan transportasi, kemudian infrastruktur, dan juga housing, dan lain-lain. Dan ini menjadi PR untuk pemerintah ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kesenjangan sosial dan ekonomi itu masih menjadi momok ya bagi masyarakat India. Kesenjangan ekonomi menjadi hal yang sangat sering terjadi, apalagi di perkotaan ya, karena belum semua orang memiliki kehidupan yang layak dan juga penghasilan cukup untuk tinggal di kota. Nah, kemudian di India juga begitu, teman-teman. Karena masyarakat memang sebagian memilih tinggal di kota, sehingga arus lalu lintas di kota sangat padat, sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas. Nah, tantangannya juga masif di India, karena sejumlah banyak populasi di India, sehingga tantangan yang paling besar lainnya adalah terkait pengelolaan sampah dan limbah. Karena ya orangnya banyak, sehingga menghasilkan sampah yang tidak kalah banyak juga. Begitu. Nah, ini data dan fakta di India. Jadi populasi perkotaan ya, banyak orang India yang tinggal di kota, tapi 35% sih. Yang mana artinya bahwa masih sekarang ini di India sebagian besar orang masih memilih tinggal di pedesaan. Mungkin karena faktor tadi ya, ekonomi memang penghasilan masyarakat mayoritas bukan di level strategis di perkotaan, tapi masih di level di pedesaan gitu ya, sehingga masyarakat lebih banyak juga yang stay di pedesaan. Nah, namun, challenge-nya adalah pemukiman kumuh karena populasinya sangat besar, sangat banyak. Lebih dari 65 juta orang India tinggal di pemukiman kumuh. Ini menjadi PR untuk masyarakat. Tadi polusi udara karena orangnya banyak ya, sehingga polusi udaranya juga bisa menjadi hal yang sangat signifikan. Dan juga akses sanitasi ya. Jadi, ada banyak jutaan orang yang belum bisa untuk menghirup udara atau perairan yang layak di India karena saluran-saluran air di India itu terkadang belum sepenuhnya bersih atau belum semuanya bisa dinikmati dengan layak sehingga ini juga menjadi PR pemerintah. Nah, ini. Jadi ada dua perbandingan ya terkait tadi urbanisasi di Asia Pasifik. Yang pertama adalah ada negara-negara yang memang sudah merencanakan dengan baik terkait kehidupan kota, kemudian investasi di bidang infrastruktur sudah layak dan juga tata kelola yang sudah efektif di perkotaan. Namun terkait urbanisasi yang semakin masif, masyarakat berbondong-bondong pindah ke kota, ini menimbulkan suatu challenge. Tantangannya meliputi kesenjangan sosial, kemudian infrastruktur yang tidak merata, dan juga kurangnya koordinasi. Sehingga masyarakat terkadang belum bisa menikmati fasilitas yang layak di wilayah urban. Nah, kemudian sarannya apa? Sarannya adalah pemerintah dan juga masyarakat harus sama-sama berpegangan tangan ya untuk membuat wilayah mereka nyaman untuk ditinggali, baik wilayah perkotaan maupun pedesaan. Ketika masyarakat memilih tinggal di kota, maka ini menjadi PR bersama antara masyarakat dan juga pemerintah bagaimana selayaknya masyarakat bisa tinggal dengan nyaman di perkotaan, ekonomi bisa cukup dan juga lingkungan tetap terjaga. Nah, masyarakat juga begitu. Ketika masyarakat memilih untuk tinggal di kota, maka masyarakat juga harus membuat kehidupan mereka berusaha untuk semaksimal mungkin ya untuk membuat kehidupan yang layak dan juga tetap menjaga kelestarian lingkungan. Begitu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kita akan ketemu lagi dengan pembahasan yang tidak kalah menarik ya terkait isu-isu HI lainnya. Terima kasih dan semangat selalu.